Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Mauludin Official. Untuk konten kali ini kita membahas tentang aplikasi Corel Draw, yaitu aplikasi untuk mengaplikasikan suatu desain. Oke. Untuk kali ini kita membahas tentang keyboard, kegunaan keyboard dari abjad A sampai Z. Nah, itu semuanya bisa difungsikan ya dengan caranya menambahkan kontrol. Nah, oke, di sini saya sudah menyiapkan materinya. Nah, di sini saya membuat ini ada Ctrl A, yaitu pilih semua dalam artian blok ya, jadi blok semua. Terus Ctrl B yaitu jadi tulisan tebal, Ctrl C untuk menyalin, dan Ctrl D untuk menduplikat, Ctrl E untuk mengekspor, Ctrl G untuk menggroup, Ctrl I untuk mengimpor, Ctrl J untuk opsi, Ctrl K untuk backup. Nah, Ctrl N untuk membuat halaman baru. Nah, Ctrl O yaitu untuk membuka, open ya, Ctrl open. Ctrl P yaitu untuk print, cetak ya bisa juga. Ctrl Q yaitu kurva itu untuk bisa apa yang namanya mengkurva aja lah. Nah, Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl T untuk memformat teks, Ctrl U untuk pisahkan grup. Jadi setelah di grup, misal Ctrl G, terus grupnya ingin dipisahkan lagi, nah Ctrl U. Ctrl P untuk mempaste, oke, mempaste. Nah, Ctrl X untuk memotong dan Ctrl Z untuk membatalkan. Ya, oke. Kita aplikasikan ke sebuah desain. Nah, oke. Ctrl A. Mari kita aplikasikan dulu Ctrl A ya, oke. Ctrl A. Nah, ini Ctrl A. Oke, bisa kita ke Ctrl A langsung diaplikasikan. Nah, ini semuanya sudah terblok ya, sudah terblok. Misal kita mau pindahin semuanya, ini pasti pindah semua. Oke, nah gitu. Nah, terus yang kedua Ctrl B, yaitu Ctrl B yang artinya kontrol tebal ya, oke, tebal. Oke. Kita lihat ini di sini, misal kita mau menebalkan tulisan, kita blok dulu Ctrl A. Nah, cara blok Ctrl A ini jangan kalau gini nggak akan terkontrol pasti semuanya. Kita ke tulisan font dulu. Nah, lalu klik di sebelah mana aja bebas, yang penting berada di titik tulisannya. Oke, Ctrl A. Nah, setelah Ctrl A kita pencet Ctrl B. Kan ini nggak bisa di bold karena di tulisannya, nah di sininya sudah bisa bold. Kita masuk ke Arial aja, masuk ke Arial. Oke, ini Arialnya sudah bold. Mari kita tulisan biasa aja, yang Arial biasa, mohon maaf. Nah, oke, ini belum di bold ya, belum di bold. Nah, ini belum di bold, ini belum tebal tulisannya. Kita aplikasikan Ctrl B nya. Oke, Ctrl A dulu untuk memblok semuanya ini. Nah, lalu Ctrl B. Nah, kan ada perubahannya. Oke, bisa kita lihat. Kembali lagi. Nah, lihat. Ini saya klik Ctrl B ya. Ctrl A dulu ya, lalu Ctrl B. Nah, jadi bold. Wah, jadi tebal. Oke. Nah, gitu caranya, itu fungsi dari Ctrl B. Selanjutnya
Ctrl C. Ctrl C itu gunanya untuk menyalin ya, untuk menyalin. Nah ini Ctrl C untuk menyalin. Bentar, mari kita garis dulu biar lihat ya. Nah, oke, di sini Ctrl C ya, kita pakai Ctrl C. Nah, Ctrl C untuk mengcopy caranya gini, Ctrl C. Nah, lalu ini pasti berbagian dengan Ctrl P. Ctrl P yaitu untuk menempelkan. Nah, ini kan saya sudah copy tadi. Nah, udah gitu. Atau gini, misal kita mau mengcopy teks. Oke, pindahkan ke sini. Oke, jadi ada. Nah, maaf. Nah, ini sudah ada. Ini mengaplikasikan dari Ctrl C sama Ctrl P. Oke, jadi fungsinya untuk mengcopy paste lah. Mengcopy paste, Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl P, Ctrl P untuk mempaste. Oke, dapat dimengerti ya semuanya, sobat-sobat desain. Oke, selanjutnya kita ke step yang ketiga. Nah, yang ini Ctrl D, Ctrl duplikat, berarti duplikat. Jadi duplikat yang gini. Nah, kan sama itu juga berdekatan dengan Ctrl C, Ctrl P. Tapi kalau misal dari sini mau menduplikat, nah Ctrl D, nah lalu dipindahkan ke sini, gambarnya jadi dua. Kalau enggak di Ctrl D dulu, dari sini langsung dipindahkan, enggak ada. Oke. Nah, jadi fungsinya Ctrl D itu untuk menduplikat. Menduplikat jadi gambar dari satu menjadi dua. Oke, gitu. Nah, ada. Oke. Untuk step yang ketiga, Ctrl E. Ctrl E itu biasanya kalau gambar sudah jadi. Nah, kalau gambar sudah jadi, itu fungsinya untuk mengekspor. Mengekspor itu apa? Mengekspor itu menjadikan suatu desain yang berada di layar menjadi suatu gambar yang bisa ditetapkan gitu. Yang ditetapkan dalam artian sekarang bisa dipakai. Misal gambar kita masih berada dalam CorelDRAW ya, belum menjadi gambar yang permanen gitu. Masih bisa diutak-atik, masih belum bisa diaplikasikan, atau sekarang mau dibuat menjadi wallpaper gitu, ataupun sekarang logo untuk logo, ataupun itu bisa IG, YouTube, ataupun Facebook dan sebagainya gitu. Nah, kita perlu mengekspor dulu. Gimana cara mengekspornya? Caranya dengan Ctrl E. Nah, Ctrl E ini mengekspor. Oke, ini mengekspor. Nah, kita bisa pilih gitu, bisa pilih gambarnya, bisa sesuai keinginan, mau gambar PNG ataupun JPG. Nah, kalau JPG itu ke belakangnya nggak transparan, kalau PNG yaitu bisa transparan gitu. Ya sesuai kebutuhan aja gitu. Nah, yang selanjutnya Ctrl G. Oke. Ctrl G itu control group ya. Control group misal gini. Dari sini untuk semuanya misal ya, biar ininya enggak mengunci lah. Biar ininya bisa mengunci, enggak bisa begini, mau semuanya, kalau dipindahin mau semuanya. Misal contoh ya. Nah, contohnya gini. Kan ini masih semuanya masih terpisah. Nah, masih terpisah, kita di grup. Grupnya dari sini. Oke. Ctrl G. Nah, ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau sudah di grup atau belum di grup. Ini kalau belum di grup ya. Ini kalau belum di grup bakalan gini. Nah, kalau sudah di grup, titik-titik ini yang akan hilang. Yang misal ada tulisan di tengah akan hilang. Nah, contoh Ctrl G. Nah, kan nggak ada tulisannya. Nah, ini berarti udah lolos grup. Ini udah di grup gitu.
Oke, jadi sekarang kalau mau dipindahin, nah kan aman, nggak acak-acakan lagi. Tapi gimana kalau belum di grup? Nah, kalau belum di grup, kita mau pindahin semuanya. Kalau klik ini, yang pindahnya ini aja. Nah, gitu. Tapi bisa kalau mau pindahin bisa pakai tombol juga bisa. Kita ambil dari sini blok semuanya. Nah, ini. Tapi nanti kalau sudah kita lepas dari ini, nah nantinya kalau pindahin lagi kan agak ribet gitu. Sebaiknya kita grup dulu. Nah, kita blok dulu, lalu grup. Nah, itu. Oke. Yang selanjutnya Ctrl I, import. Nah, Ctrl I itu import untuk mengontrol impor file ya, file misal file apa namanya? Misal kita mau masukkan sesuatu file ataupun gambar itu dari file manager ya, dari berkas kita bisa diambil ke sini, tinggal pencet aja Ctrl I. Nah, kalau Ctrl I sudah, maka nanti akan tampil yaitu sebuah dimana desktop file. Nah, itu. Nah, kita tinggal mengaplikasikan saja. Mengaplikasikannya gimana? Tinggal tarik saja gambar yang mau kita ambil. Nah, setelah itu masukkan ke aplikasi CorelDRAW gitu. Oke, yang selanjutnya Ctrl J. Ctrl J itu opsi. Nah, gimana opsinya? Ntar ini saya ungroup dulu. Ctrl J. Nah, ini opsi. Dalam opsi ini jarang digunakan. Jarang digunakan itu ada teks banyaklah di sini. Nanti konten berikutnya kita bahas tentang Ctrl J yang ada di tab-tab Ctrl J ini ya. Oke. Nah, terus sekarang Ctrl K ya. Nah, ini Ctrl K. Oke. Ctrl K apa gunanya? Nah, mari kita aplikasikan. Nah, ini Ctrl K saya buat jadi ini apa namanya? Nah, break apart. Nah, itulah namanya. Jadi ini ya, ini untuk memisahkan, ini kan jadi terpisah. Jadi kalau kita ingin sudah menulis, misal menulis kita mau dialihkan ke bawah, bisa mau dipisah-pisah gitu, mau dipisah-pisah per huruf dengan per huruf bisa, tinggal Ctrl K aja. Nah, kan ini bakal terpisah. Ini tadinya enter, ini tadinya di enter ya. Nah, sekarang kalau ini mau dipisahkan lagi, Ctrl K lagi. Nah, kan pasti terpisah-pisah. Nah, terputus-putus. Nah, kalau nggak di Ctrl K, ini gini jadinya gitu, ataupun gini. Ini belum di Ctrl K. Nah, bedanya gitu. Nah, kalau ini sekarang saya Ctrl K ya. Nah, kan ada bedanya, beda ya gitu. Nah, itu Ctrl K fungsinya. Terus Ctrl N untuk apa? Ctrl N itu untuk membuat halaman baru atau lembaran kertas baru atau project baru gitu. Nah, contoh ya, saya pencet Ctrl N. Oke. Nah, ini kan ini untuk membuat new dokumen atau lembaran barulah, bisa disepertikan seperti itu, ataupun new project baru gitu untuk sekarang agar bisa tidak sama filenya dengan ini gitu. Nah, kita lihat, nah ini hasil dari Ctrl N. Kita membuat membuat halaman baru. Kan jadi banyak halamannya. Nah, oke, yang selanjutnya Ctrl O. Fungsi dari Ctrl O. Nah, Ctrl O itu untuk membuka, untuk open apa? Open file, bukan open BO. Nah, ini Ctrl O untuk membuka file. Bisa sama aja sama tadi Ctrl I ya, nggak beda jauh sama Ctrl I sih gitu. Nah, yang selanjutnya Ctrl P.
Ctrl P itu untuk mengeprint ya, ngeprint. Misal kita berada ini kertasnya kertas A4, misal kita mau langsung print gambar kita atau desain kita ingin langsung di print, bisa tinggal klik aja Ctrl P. Oke, nah itu. Untuk yang selanjutnya yaitu Ctrl key. Nah, Ctrl key itu untuk mengkurva. Nah, gimana caranya mengkurva? Nah, ini mengkurva itu apa? Mengkurva jadi gini. Misal ya. Nah, ini Ctrl key. Bentar. Maaf. Nah, ini sudah di kurva ya, sudah di kurva jadi terpisah. Mengkurva. Nah, ini fungsinya untuk mengkurva. Mengkurva itu apa ya namanya? Nah, ini bisa diaplikasikan di gambar sih kalau kita sudah gambar ya. Nah, oke. Ctrl key. Ada juga tuh, oke lah. Itu untuk mengkurva ya. Jarang digunakan, tapi sih kebanyakan desain semuanya dijalanin itu yang semua dari tab, dari keyboard ya semuanya. Nah, ada juga Ctrl S. Ctrl S untuk apa? Ctrl S itu untuk menyimpan file. Jika kita sudah selesai membuat gambar ataupun desain itu, kita jangan lupa untuk meng-save. Nah, meng-save itu agar file kita tidak hilang gitu, menyimpan file gitu. Nah, kalau lupa nantinya nggak bisa dibuka lagi, soalnya desain yang itu tidak disimpan jadi hilang gitu. Nah, terus ada Ctrl T. Ctrl T untuk memformat teks. Nah, ini ya bisa. Nah, Ctrl T. Nah, ini di sini ada tampilannya. Memformat teks misal ya. Ini warnanya mau jadi warna on from file, mau jadi warna hijau. Nah, bisa gitu. Nah, ini no file berarti ini outline. Bukan outline. Nah, ini bayangan ini ya. Nah, bisa putih bisa. Nah, gitu. Oke. Untuk yang selanjutnya Ctrl U ya, pisahkan grup. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, misal ini semuanya sudah di grup, Ctrl G. Nah, gimana cara misahin ininya? Kalau kita mau edit lagi, nah berarti kita tinggal Ctrl U aja, ungroup. Ctrl G, Ctrl group, Ctrl U, ungroup gitu. Oke. Nah, ini Ctrl U, jadi kan ada bedanya. Sekarang Ctrl G. Nah, ini udah di grup ya. Kalau udah di grup ini posisinya. Nah, kalau mau lepas dari grupnya, ingin membuka grupnya, tinggal Ctrl U. Nah, bedanya kalau di grup nggak ada titik-titiknya, kalau di ungroup ada gitu. Itu tandanya udah di ungroup. Itu. Oke. Yang selanjutnya Ctrl P tadi sudah ya untuk mempaste. Nah, Ctrl X untuk memotong. Nah, jadi bisa dipaste lagi, bisa. Ini memotong untuk atau memindahkan. Jadi memindahkan nggak secara langsung di copy, bisa langsung. Nah, bisa ada lagi Ctrl P, Ctrl X, Ctrl P. Jadi untuk memindahkan lah gitu. Ctrl P nya untuk menempel aja gitu, sama. Nah, terus Ctrl Z misal kita nih desain ini malah jadi warnanya sama, misal jadi nggak kelihatan, misal kepencet gitu ya, keklik. Nah, kita mau mengembalikan lagi warnanya, kita lupa lah
ini di mana, ini di mana, ini di mana, jadi acak-acakan semua. Nih, nah kita bisa mengembalikan ini dengan cara klik Ctrl Z. Oke, terus belum sampai. Nah, kalau sudah semua pasti gini, itu untuk mengembalikan lagi gitu, mengembalikan apa yang telah diubah atau membatalkan yang telah diubah gitu. Itu Ctrl Z ya. Oke, mungkin sekian konten hari ini ya. Untuk konten ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada para pemula ya yang ingin bisa desain. Oke. Nah, itu masih banyak ada konten yang lainnya juga yang perlu kita pelajari juga. Nah, untuk selanjutnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.